Semoga Anda dalam keadaan sehat, seperti kami juga di sini semuanya sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka datang ke studio kami untuk berbagi masalah kesehatannya, termasuk mencari solusinya. Jadi jika Anda juga ingin berbagi masalah kesehatan dan ingin mencari solusinya, silahkan kami undang ke studio Go Healthy. Narasumber kami kali ini, seorang bapak yang terkena serangan jantung pada saat beliau lagi menyetir kendaraan. Bisa lolos memang dari kecelakaan, bersyukur. Tapi beliau tidak lolos dari serangan jantung yang membuat harus ada oleh-oleh satu ring di pembuluh darah jantungnya untuk mengatasi masalah sumbatan. Pemirsa, mari kita belajar bersama-sama dari kisahnya Pak Saiman. Apa kabar Pak Saiman? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya? Baik. Oke. Ada Bang Faidan Lumbantaruan. Bang Faidan apa kabar? Dahsyat luar biasa pemirsa. Haleluya, puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya doakan Anda sehat selalu dan semakin sehat. Saya bersyukur di sini bersama Kang Boy. Mas Boy siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Dan juga ada Mas Boy yang selalu matching from head to toe. Mas Boy apa kabar? Halo Ronald, sehat Kang Ronald, sehat. Sehat juga pemirsa di rumah ya. Nah Pak Saiman, boleh diceritakan saat terjadinya Bapak terkena serangan jantung. Lagi nyetir betul Pak? Betul. Gimana tuh? Pada saat itu saya sedang bekerja, saya kan sebagai supir. Ya. Saya sedang nganter bos saya dan tiba-tiba dada sebelah kiri saya terasa sakit. Seperti apa sakitnya Pak? Sakitnya sangat sakit, seperti ditusuk dan detak jantung saya tidak karuan. Belum pernah merasakan hal seperti itu? Belum pernah saya merasakan hal yang seperti itu. Oke. Detaknya berdenyutnya tidak karuan, dek begitu sampai ke belakang tembus. Tembus ke belakang. Sakitnya betul tembus ke belakang. Lalu saya keluar keringat dingin, ya, dan ada juga mual. Walah. Dan sampai rumah setelah itu saya langsung minta ke rumah sakit. Oke, sampai rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata dokter menyatakan saya kena serangan jantung dan harus dirawat selama kurang lebih 1 minggu. Bapak diketahui punya riwayat diabetes dan hipertensi. Bapak sudah tahu lama atau jangan-jangan baru tahu pas di situ? Terasa sakit ini baru saya dibawa ke rumah sakit, dirawat. Nah, itulah saya tahu. Bapak tahu di situ? Di situ saya kena punya diabetes sama hipertensi. Setinggi apa gulanya, setinggi apa tensinya? Gula sama tensinya itu yang saya lupa. Saya fokusnya kepada jantung saya aja yang saya ingetin. Okay. Kalau bekerja sebagai driver, kadang kalau waktu santai suka merokok. Betul. Berapa banyak Pak Saiman? Waktu dulu ya, sebelum saya kena serangan jantung, kurang lebih 2 bungkus lah, 1 hari 1 malam saya merokok. Tidur bagaimana? Istirahat baik atau tidak Bapak? Memang kalau tidur saya rasa kurang ya. Nggak beraturan ya? Iya, tidak beraturan. Artinya ada waktu buat olahraga atau tidak? Olahraga pada saat itu tidak pernah ada waktu. Tidak pernah ada waktu? Iya, karena kan saya berangkat pagi. Tidak pernah ada waktu atau tidak pernah ada usaha? Iya, mungkin itu ya. Salah satunya tidak pernah usaha. Nah itu dia. Oke, sampai akhirnya Bapak tersadar bahwa Bapak selama ini punya gaya hidup yang tidak sehat. Sehingga punya diabetes, punya hipertensi, dan ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya sehingga beliau harus mendapatkan 1 ring. Betul. Tensi Bapak sekarang berapa? Waktu saya kontrol terakhir nih ya, bulan ini nih. Tensi saya 151/80 kalau tidak salah. Masih tinggi Pak? Masih tinggi. Gulanya, masih ingat nggak diabetesnya berapa sekarang angka gulanya? 328. Masih tinggi juga. Luar biasa. Bapak masih tinggi juga Bapak itu. Iya, hati-hati. makanya itu yang saya Bapak masih menyimpan bom waktu di tubuh yang bisa menyerang kapan saja. Bukan mendoakan, ini supaya Bapak waspada. Pak Faidan, Mas Boy, mangga dikasih solusinya juga, mungkin pemirsa siapa tahu punya cerita yang sama. Kalau mau hidup sehat ya dimulai dari pikiran dulu. Mau, setelah itu baru kita belajar skillnya, keterampilannya. Hidup sehat itu adalah mau melakukan makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas yang sehat. Merokok udah pasti nggak sehat. Pak Saiman saat ini umurnya 54. Berarti 30 tahun lebih Bapak merokok. Bapak tahu nggak bahwa rokok itu ada mengandung gula? Jadi rokok aja bisa membuat orang diabetes. Dan itu ada penelitian di Amerika, saya baca dari 4.000 sekian rokok yang diteliti, itu ada gulanya. Jadi dari merokok aja bisa bikin orang gula darah naik. Nah kemudian soal makanan nih Pak. Bapak makan gorengan ini dari kapan Pak? Oh dulu kalau gorengan secara sih cukup lama. Seumur hidup makan gorengan? Iya, seumur gitu ya? hidup. Oke, nah kalau makanan pokok nasi ya Pak ya? Nasi ya. Oke. 1 hari berapa kali? 3 kali. Mas Sekarang pun masih makan nasi? Masih makan nasi, Oke. iya. Tapi pengen sembuh?
Pengen sembuh. Tapi tetap makan nasi putih. Iya. Ya Bapak boleh bermimpi. Ini masih berisiko tinggi nih. Masih berisiko tinggi. Saya mau tanya nih. Terus, sorry, ini kita nggak tahu nih pulang dari sini stroke di depan. Jangan bisa. dong, jangan doain gitu. Ya, Tapi resikonya memang ada. Iya. Resikonya, saya mau tanya, Bapak punya istri? Punya. Punya anak? Punya, Berapa? Mas Boy. Sayang? Anak 4. Sayang sama anak, sayang sama istri, Pak? Sayang, Nah, tentu. ini Bapak harus berubah, Pak. Jadi kalau tadi Bang Paidon udah mengatakan tadi ya, makannya ini mulai diatur, rokoknya udah stop ya. Itu perubahan yang bagus. Kangen merokok nggak? Kangen, tapi saya berusaha tidak merokok sama Ya, sekali. bagus, Pak. Iya. Setuju, Pak. Oke. Tapi ya pemirsa, belum cukup sampai di situ saja. Maaf, sebegitu saya ketemu Bapak, langsung saya fokus di perut Bapak nih. Ya. Oh, Nah, iya, ini iya. ada penelitian mengatakan laki-laki dengan lingkar pinggang lebih dari 90 cm itu berisiko untuk penyakit jantung lebih tinggi dibanding orang yang lingkar pinggangnya di bawah 90 cm. Untuk laki-laki, untuk wanita 80 cm. Lingkar pinggang itu maksudnya perut ini. Lingkar perut. Betul. Ya. langsung Karena di tahan situ ada napas. lemak visceral, di situ juga akan berisiko untuk bermasalah pada serangan jantung. Ini ada faktor risiko juga buat Bapak kalau berat badan Bapak belum turun. Mas Boy, sekalian tuh untuk nurunin berat badan sama kontrol gula darahnya, mulai hari ini tuker nasinya jadi nasi merah. Nah, Nah, silakan lanjut. ya, nah kemudian mengenai berat badan nih, tadi olahraga ini memang idealnya dilakukan 150 menit dalam 1 minggu. Kombinasi antara aerobik, ya, kemudian ada stretching, peregangan, dan juga ada weight bearing atau angkat-angkat beban. Ya, jadi itu olahraga yang baik dan dilakukan secara teratur. Tidurnya juga harus betul, Pak, harus dijaga betul. Ya, jadi tidur idealnya, jadi tubuh kita ini perlu istirahat paling tidak 6-8 jam dalam 1 hari. Kemudian berikutnya ada faktor memanage stres. Ya, jadi stres kita hidup memang pasti akan ada masalah ya selalu. Tapi tentunya kita harus bisa memanage stres itu supaya tidak menjadi beban untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kalau tadi pola hidup sehat sudah dilakukan, ada satu teknologi yang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, kita menggunakan teknologi laser. Untuk Pak Saiman, kebetulan teknologi laser itu bisa membantu membuka pembuluh darah, jadi bisa membantu menurunkan tekanan darah, dan juga bisa membantu menurunkan gula darah, mengoptimalkan kualitas darah sehingga gula darah bisa dipakai. Jangan tunda lagi, lakukan pola hidup sehat sekarang juga. Berat memang pada awalnya, tapi jika Anda tahu manfaatnya seperti apa, Anda tidak ada alasan untuk menundanya lagi. Yang kedua adalah lengkapi ya usaha Anda tadi dengan menggunakan teknologi laser. Kami akan bahas lebih dalam lagi bagaimana manfaat dan juga bagaimana cara kerja dari teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Ya, jadi tolong bersama kami di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Saiman. Beliau terkena serangan jantung pada saat lagi menyetir ya, karena punya diabetes dan hipertensi. Walhasil terkena serangan jantung dan membuat beliau harus memasang satu ring di pembuluh darah jantungnya. Yang ditakutkan adalah tensinya masih tinggi sekarang. Gulanya pun masih tinggi. Kalau Anda pemirsa punya diabetes, punya gula darah yang tinggi, punya hipertensi, pasti darah Anda kental. Dan ketika darah kental di satu titik akan menyumbat. Menyumbat di pembuluh darah jantung, terkena serangan jantung. Kalau menyumbatnya di pembuluh darah otak, kenapa Pak? Kena serangan Stroke. Bisa betul. kemana-mana. Iya. Bang Faidan, coba tolong dijelaskan. Mungkin Pak Saiman pengen lebih jelas lagi. Betul. Kok bisa? Laser kan sinar. Lah kok bisa membantu menjaga kualitas darah? Gimana ceritanya? Apa yang dilakukan sama sinar laser ini, dia merangsang produksi oksida nitrit, itu yang pertama. Oksida nitrit itu adalah molekul gas yang nanti dia bekerja membuka pembuluh darah. Walaupun yang disinari cuma di pergelangan tangan, tapi karena pergelangan tangan ini pembuluh darah kita banyak, ya, maka nanti pembuluh darah yang di sekitar pergelangan tangan kita membuka. Dan yang di seluruh tubuh juga demikian. Karena molekul oksida nitrit ini nyebar ke seluruh tubuh kita. Sinar laser yang sama bisa menembus ke dalam pembuluh darah dan nanti dia bisa menyinari darah. Pada orang yang punya pola hidup tidak sehat, perokok, suka minum alkohol, suka makan yang digoreng, kemudian gula, apalagi semuanya jadi satu, si trombosit ini akan memicu proses namanya agregasi trombosit atau penggumpalan. Ya, nanti ketika dia menggumpal, payahnya apa? Dia ngikat yang sel-sel darah merah yang lain, dia ikat tuh sama-sama. Nah ketika diikat, si darah yang menggumpal ini tidak bisa dihantar sampai ke atau melalui pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau kita menggunakan bantuan teknologi laser, maka si darah yang menggumpal itu terurai. Prosesnya disebut dengan fibrinolisis. Dia terurai sehingga apa? Yang menggumpal tadi bisa diantar masuk sampai ke ranting yang terkecil, ranting pembuluh darah yang terkecil. Dampaknya gula yang ada di dalam darah kita
itu bisa dipakai. Oksigen bisa dipakai. Makanya orang yang menggunakan teknologi laser akan merasa bahwa tubuhnya segar, sehat. Memang darah ini dibuat supaya tidak kental, tapi dengan kadar gula tadi Bapak 328. Iya. Masih tinggi itu. Tinggi, normalnya itu 200 ya, yang gula darah sewaktu ada tanpa puasa. Kalau dengan puasa itu 120. Itu pun sudah merupakan suatu batas atas. Nah ini 300 ini luar biasa. Betul. Bapak dengan kadar gula tinggi nih, logikanya nih, kalau Bapak makan manis atau makan yang gula-gula harusnya lebih seger kan? Iya. Bapak merasa seger nggak? Kalau habis Enggak. makan? Ya saya rasakan malah ada perubahannya lemes gitu kalau makan Malah manis. tambah lemes. Karena Nah, nggak dibakar jadi karena energi nggak ya, dibakar Mas jadi Boy. energi, betul sekali. Dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan bertambahnya usia, dengan faktor radikal bebas, tadi asap rokok dan segala macamnya itu, menyebabkan sel-sel ini tidak bisa bekerja dengan efektif untuk membakar gula tadi. Dan ini akan membuat menjadi Bapak lemas dan kadar gulanya akan tetap tinggi atau tidak terkendali. Nah, teknologi laser ini akan membantu sel-sel itu untuk bekerja lebih efektif lagi untuk membakar gula yang Bapak konsumsi menjadi energi. Energi Bapak bertambah, kadar gulanya akan terkendali ya dengan bantuan teknologi laser. Ya, tetap makannya juga jangan berlebihan nih Pak ya. Makannya yang ini jangan terlalu berlebihan karena nanti akan menjadi akumulasi dan kadar gulanya tetap akan tidak turun-turun gitu. Bang Faidon, Ya. ada yang berat, olahraga. Ya Pak ya? Iya betul. Malas ya, Pak? Kang Ronald. Padahal kalau tahu manfaatnya kita nggak males olahraga loh. Iya. Padahal olahraga adalah salah satu dari 4 pola hidup sehat. Tapi kalau malas kan gimana? Sementara kan kita harus terus bergerak, harus terus ada aktivitas fisik Bang Faidon. Betul, Kang Ronald. Jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation adalah teknologi yang didesain untuk mengeluarkan energi listrik untuk merangsang otot dan syaraf. Apa yang dilakukan teknologi NMES ini pada otot adalah merangsang otot sehingga otot itu seperti berkontraksi. Nah, apa yang terjadi ketika otot berkontraksi? Dia memerlukan energi, dia membakar gula, dia mengoptimalkan kolesterol, membakar trigliserida yang adalah lemak darah sehingga bisa dipakai menghasilkan energi bagi tubuh kita. Dengan menggunakan teknologi NMES, kita bisa mendapatkan alat bantu untuk mengaktifkan otot kita dan membakar kalori, membakar gula, trigliserida, dan kolesterol dalam tubuh kita secara lebih optimal. Bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan juga bagaimana cara mendapatkan teknologi NMES yang sekarang nggak perlu 2 alat, ada dalam 1 alat. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di sini. Baik pemirsa, dan kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser dan juga NMES setelah yang satu ini. Jadi bersama kami di Good Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Good Healthy, cara tepat hidup sehat. Jangan sampai Anda tahu kalau Anda punya hipertensi dan diabetes selama ini karena Anda tidak pernah medical check up. Anda tahu ketika Anda terkena komplikasinya, serangan jantung misalnya. Ini yang dialami oleh Pak Saiman, baru tahu punya hipertensi dan diabetes pada saat terkena serangan jantung. Ya Pak ya? Ya. Oke, kita belajar mengenai diabetes nih. Ini adalah sebuah penyakit yang sebetulnya punya gejala-gejala khas. Yang sebetulnya Anda bisa melihat di diri Anda, ada nggak gejala-gejalanya? Ciri-cirinya gitu kan ya. Bapak kan gula darah masih tinggi nih Pak. Iya betul. Udah kena Kang serangan jantung, Ronald. gula darahnya masih tinggi. Iya. Gejalanya apa yang Bapak rasakan? Coba sama nggak nih dengan gejala-gejala klasik coba ya? Yang saya rasakan selama ini ya, kalau pagi ngantuk aja bawaannya. Padahal pagi baru bangun tidur ya Pak? Iya, padahal Ngantuk baru bangun terus. tidur tapi ngantuk lagi. Ngantuk, energinya gimana? Tenaga? Lemes Aduh, gitu yang saya lemes. rasakan. Apalagi? Terus sering pipis di siang hari gitu. Kalau malam gimana? Buang air kecil juga nggak? Buang air kecil tapi nggak sesering siang hari. Oke, apalagi yang Bapak rasakan? Makan banyak. Logikanya kalau makan banyak, energi banyak. Iya. Ini kok makan banyak kok malah lemes? Lemes. Kok malah Gitu. ngantuk? Betul, itu adalah sedikit ciri dari banyak ciri-ciri lainnya orang yang punya diabetes, gitu kan ya. Nah, Iya. Pak Saiman, Iya. silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ke Mas Boy silakan, ke Bang Faidon silakan. Iya. Saya mau tanya tentang jantung boleh ya Mas Boy? Boleh, ya? silakan Iya. silakan Pak Saiman. Saya kan sudah pasang ring nih di jantung Iya. nih. Selama saya setelah pasang ring, tetap aja saya harus konsumsi obat. Tidak boleh berhenti kata dokter. Iya. Nah, itu yang membuat saya bingung. Sebenarnya jantung itu bisa sembuh atau tidak? Nah, itu yang Iya. pertama. Baik Pak, terima kasih pertanyaan Pak. Jadi pemirsa juga ya, kalau Anda mungkin pernah mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami Pak Saiman. Pasang ring itu adalah untuk melebarkan pembuluh darah yang tersumbat tadi, membuka sumbatan tadi. Iya. Harapannya organ atau jaringan otot jantung itu bisa mendapatkan suplai makanan dan oksigen lagi. Tapi kan pembuluh darahnya kan banyak di jantung. Jadi masih mungkin saja kalau kualitas darah dan pembuluh darah Bapak tidak dijaga, makanya tadi obat yang diberikan itu harus terus dikonsumsi, kemudian kadar gula darahnya harus terkendali, tekanan darahnya harus terkendali, ya ini supaya
tadi tidak terjadi serangan jantung berulang. Karena serangan jantung itu terjadinya tiba-tiba, itu yang nggak enaknya. Ya kita nggak bisa memprediksi kapan ini serangan akan datang. Tapi kalau Bapak tidak menjaga tadi ya, pola makan, berat badan, istirahatnya, faktor stresnya, ditambah tidak mengkonsumsi obat secara teratur, maka akan mungkin saja terjadi serangan berikutnya. Alangkah baiknya nurut sama dokter, pola hidupnya diperbaiki, dan menggunakan teknologi laser untuk melengkapi segala usaha kita. Masih banyak yang ingin tahu cara kerjanya nih Bang Faidon. Jadi teknologi laser itu cara kerjanya begini. Dia ada satu perangkat yang mampu memproduksi sinar laser. Dan untuk yang terbaru, sinar laser itu yang warnanya merah ditambah dengan sinar biru dan sinar kuning. Sinar merah ini, sinar laser berwarna merah ini bekerja merangsang produksi oksida nitrit dan dia membantu mengurai agregasi trombosit atau darah yang menggumpal tadi. Nah, sinar biru akan membantu memperkuat efek produksi oksida nitrit tadi sehingga dampaknya lebih kenceng, ya, lebih optimal. Nah, sinar yang kuning ini membantu meredakan stres, membantu mengurangi kortisol. Nah, ketiga kombinasi ini nanti membantu membuka pembuluh darah sehingga ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah dibantu turun, kemudian membantu mengurai agregasi trombosit sehingga kolesterol dan gula darah bisa dipakai, kemudian membantu tidur juga. Ketika pembuluh darah terbuka, maka aliran darah yang ke otak itu juga terbuka. Orang di atas usia 30 tahun, apalagi seperti Pak Saiman dan mungkin pemirsa yang usianya udah di atas 50 tahun, itu otak itu memproduksi hormon melatonin itu semakin sedikit, hormon yang bertanggung jawab buat tidur. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, otak dimintakan memproduksi melatonin lebih banyak, sehingga bisa tidur lebih lelap. Nah, satu lagi yang menarik, bahwa teknologi laser yang sama bisa juga dipakai untuk membantu kesehatan persendian, meningkatkan aliran darah ke persendian. Sehingga persendian itu mendapat nutrisi lebih banyak, sehingga sendi bisa pulih lebih baik. Nah, kemudian sinar laser ini juga akan membantu mengurangi peradangan. Ya, peradangan itulah menyebabkan sakit pada persendian dan juga membantu biasanya ketika orang sakit persendian misalnya pada lutut ya, itu otot-otot di sekitar sendi juga mengalami peradangan. Di situ teknologi laser bisa berperan membantu mengurangi peradangan. Selain tadi digunakan untuk di pergelangan tangan, bisa digunakan untuk di daerah persendian yang mengalami peradangan, bisa juga digunakan di dalam rongga hidung. Oke. Ya, jadi kan tadi memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan kualitas pembuluh darah. Nah, di sekitar hidung ini juga di kepala kita ini banyak sirkulasi darah yang beredar ke otak kita. Selain itu juga di sekitar hidung ini ada yang namanya area sinus. Ya, orang yang karena sering mengalami peradangan daerah sinus ini dengan teknologi laser yang dimasukkan dalam rongga hidung, ini harapannya sirkulasi darah di daerah rongga hidung akan menjadi lebih baik dan harapannya peradangan yang ada pada daerah sinus tadi itu akan bisa teratasi. Ya, jadi harapannya nih kesehatan tubuh kita, metabolisme dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ini bisa lebih optimal lagi. Oke, Bang Faidon, mari kita perdalam lagi mengenai teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation yang buat syaraf dan otot itu. Ayo. Ya, jadi dari namanya Neuromuscular Electrical Stimulation itu artinya stimulasi elektrik pada otot dan syaraf. Apa yang diperbuat sama alat ini adalah ketika rangsang diberikan, dia akan merangsang, menstimulus, ya, sehingga ototnya seperti berkontraksi di tempat yang kita taruh. Misalnya, kalau kita taruh di forearm kita, fungsi forearm kan seperti ini, dirangsang. Gitu ya? Nah, kalau misalnya ditaruh di biceps kita, nah biceps kita kan fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bergerak, kita nggak latih biceps kita, dia akan terangsang di sini. Deltoid. Nah, kita dalam posisi mengangkat seperti ini, nah ini fungsi dari deltoid. Ketika otot berkontraksi, apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi adalah terjadi konsumsi energi, konsumsi gula darah, konsumsi kolesterol, konsumsi trigliserida. Sehingga gula, kolesterol, trigliserida dalam darah itu bisa berkurang karena kepake. Karena dibakar, ya. Dimanfaatkan. Kolesterol nanti diubah menjadi hormon steroid, trigliserida bisa dibakar jadi sumber energi, gula darah bisa dibakar, jadi tubuh kita menjadi lebih sehat. Sehingga bisa membantu mencegah terjadinya penyakit dan mencegah komplikasi sambil tetap supaya otot itu fungsional buat dipakai. Kami punya video penyemangat buat Anda supaya Anda punya semangat, punya harapan bahwa saya bisa sehat lagi. Ini dia. Hasil gula darah saya itu 350. Tidur saya terganggu ya, sangat terganggu. Terutama pada tidur malam itu saya bisa 4-5 kali terbangun hanya untuk buang air kecil. Kemudian kalau siang hari itu bawaannya lemes, ngantuk, sama badan ini kayaknya panas gitu, jadi mau minum aja. Hasilnya itu
sudah menurun itu ya, udah jauh menurun. Gula darah saya sudah 170, kolesterol saya 180. Alhamdulillah sudah jauh menurun. Itu dia. Gimana Pak Saiman, sudah mendapatkan pencerahan bagaimana hidup sehat? Ya, sudah. Siap melakukannya? Siap. Bapak harus sehat bukan hanya buat Bapak, tapi juga buat keluarga tercinta. Betul. Bang Miron, terima kasih buat penjelasannya. Mas Ba juga terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama Kang Ronald. Pemirsa, yuk gunakan teknologi laser sekarang juga, apalagi jika Anda mungkin punya masalah yang sama seperti Pak Saiman, punya hipertensi dan juga punya diabetes. Jangan sampai Anda menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Ya, makanya, apalagi ditambah dengan sekarang ada sinergi. Dua teknologi canggih bersinergi dalam satu alat yang ringan, yang portable, yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Seperti apa detailnya? Simak perbincangan berikut ini. Mas Panji dan juga pemirsa, kalau yang namanya diabetes itu kan dikenal dengan sebutan induk segala penyakit. Betul. Waduh, ini kalau udah namanya kena penyakit diabetes yang tidak terkendali itu tadi, komplikasinya itu bisa kemana-mana. Aduh, memang sangat mengerikan sekali yang namanya diabetes ini loh. Kalau tidak terkendali, ini komplikasinya tuh bisa dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah permasalahannya kan diabetes ini mungkin sebutannya nggak bisa sembuh. Iya, tapi benar. kan bisa dikendalikan. Bisa, justru itu yang paling penting nih. Kita harus bisa mengendalikan diabetes. Dan ini butuh ekstra usaha kita. Kita harus bisa lakukan berbagai macam cara. Misalnya merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Mengikuti anjuran dari dokter. Dan ingat menggunakan teknologi laser. Kalau udah ngomongin teknologi laser berarti dokter laser dari Gogomol itu dong yang dipakai. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Itu kita harus remind terus. Karena apa? Supaya Anda bisa mendapatkan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah loh pemirsa. Itu yang paling penting, yang namanya alat kesehatan jangan main-main. Setuju Mbak Tantri. Dan yang paling penting juga adalah mudah digunakan Mas Panji. Kadang-kadang punya alat kesehatan, alasannya ina ini, ina itu. Yang ini nggak ada alasan, gampang dipakainya. Cerak dipakai di sebelah tangan kiri. Cukup pada garis pergelangan tangan kiri ini ya Mbak Tantri ya. Iya. 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Dan kita juga bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Supaya apa? Satu keluarga bisa ikut lebih sehat. Tahu nggak Mas Panji yang aku Apa? suka? Kalau aku udah mulai capek tuh pegel-pegel, aku Iya. suka pakai laser pad-nya. Suka aku tempel. Nah, mungkin pemirsa bingung laser pad apa ya? Jelasin nih Mas Panji deh. Maksudnya Mbak Tantri ini adalah aksesoris tambahan dokter laser yang namanya laser pad. Ini memang bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh yang membutuhkan untuk membantu mengurangi rasa nyeri kita, membantu mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi bisa membantu regenerasi sel, bahkan juga bisa membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh loh. Tapi kan selain laser pad yang aku tempel kalau aku capek itu, juga ada intranasal kan yang dipakai di hidung. Nah, memang nih kalau misalnya intranasal ini Anda bisa dapatkan secara gratis loh nih pemirsa. Setiap pemesanan dokter laser akan mendapatkan intranasal terapi kit yang bisa digunakan di rongga hidung nih. Fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Nah, menarik nih ngomongin soal keluhan Mas Panji. Ya. Karena kalau kita punya sebuah alat kesehatan, itu kan juga pasti namanya alat yang namanya teknologi. Berarti kan harus ada after sales juga yang bisa membuat kita lebih sehat dong. Karena bahagia gitu loh. Karena begitu, aduh ini kok kayaknya ada kerusakan. Aduh ini tuh semuanya tuh membuat kita jadi tersenyum bahagia. Iya, nah supaya buat Mbak Tantri tersenyum dan juga buat pemirsa tersenyum, Anda tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan juga bahkan kita tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Atau bahkan mungkin misalnya ketika dibutuhkan, Anda juga bisa berkonsultasi loh dengan tim medis kita. Oh ya? Yes. Termasuk konsultasi cara mendapatkannya gimana? Anda tinggal ambil handphone Anda, langsung bisa hubungi nomor teleponnya, atau mau chat kita juga boleh, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai dokter laser. Tapi yang paling penting nih pemirsa, kita ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Makanya ayo bersama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita dan gunakan dokter laser untuk melengkapi gaya hidup sehat kita.